video kali ini, saya akan menjelaskan tentang eutanasia, tapi kali ini ada yang berbeda. Kita akan melihat eutanasia dari sudut pandang Alkitab. Mari kita simak video penjelasan berikut ini. Baiklah, saya akan membahas mengenai pandangan Alkitab tentang eutanasia. Kita masuk dalam pengertian eutanasia. Eutanasia adalah praktik pencabutan kehidupan manusia atau hewan melalui cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan rasa sakit yang minimal. Biasanya dilakukan dengan cara memberikan suntikan yang mematikan. Baiklah, selanjutnya kita masuk di apa kata Alkitab mengenai eutanasia. Ini adalah pertanyaan yang amat sulit. Ada dua sisi yang sulit untuk diseimbangkan. Di satu bagian, kita tidak ingin menempatkan nyawa orang lain dalam tangan manusia dan mengakhirinya secara lebih awal. Di sisi lain, ada poin apa kita mengizinkan seseorang untuk meninggal dan tidak mengambil langkah-langkah lebih jauh untuk mempertahankan kehidupannya. Bagaimana dengan eutanasia? Kebenaran yang paling mendasar menganggap Allah menentang eutanasia itu ada pada kedaulatannya. Kita mengetahui bahwa kematian fisik memang tak terhindarkan. Namun Allah sendiri dalam kedaulatannya yang tahu kapan dan bagaimana seorang akan meninggal. Ayub bersaksi dalam ayat 30 ayat 23, "Ya, aku tahu, engkau membawaku kepada maut, ke tempat segala yang hidup dihimpunkan." Dalam Mazmur 68 ayat 20 kita membaca, Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan, Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Pengkhotbah 8 ayat 8a menyatakan, tiada seorang pun berkuasa menahan angin dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Allah memiliki kata terakhir dalam soal kematian. Kita dapat membacanya di dalam Ibrani 2 ayat 9. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Eutanasia itu upaya manusia untuk merebut otoritas itu dari tangan Allah. Kematian memang kejadian yang alami. Kadang-kadang Allah mengizinkan seseorang menderita lama sebelum kematian terjadi. Di waktu lain, penderitaan seseorang berlangsung singkat. Tidak seorang pun suka menderita, namun itu tidak berarti boleh menentukan bahwa orang itu sudah siap untuk mati. Seringkali, rencana Allah dinyatakan melalui penderitaan seseorang. Pada hari mujur, bergembiralah, tetapi pada hari malang, ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Pengkhotbah 7 ayat 14. Roma 5 ayat 3 mengajarkan bahwa kesengsaraan menghasilkan ketekunan. Allah peduli kepada orang-orang yang berseru kepadanya, meminta Allah mengakhiri penderitaan mereka. Allah memberi tujuan kepada hidup manusia, bahkan sampai saat terakhir. Hanya Allah yang mengetahui yang terbaik, dan waktunya adalah sempurna, sekalipun dalam kematian seseorang. Pada saat bersamaan, Alkitab tidak memerintahkan kita untuk melakukan apa yang kita bisa untuk mempertahankan hidup seseorang. Kalau seseorang bertahan hidup hanya karena mesin, bukan hal yang tidak bermoral untuk mematikan mesin itu dan mengizinkan orang itu untuk berpulang. Kalau seseorang sudah mati suri untuk jangka waktu lama, bukan satu pelanggaran untuk melepaskan selang atau mesin apapun yang mempertahankan kehidupan orang itu. Kalau Allah mau mempertahankan hidup orang itu, Dia mampu melakukannya tanpa bantuan selang, makanan, atau mesin. Mengambil keputusan seperti ini sangatlah sulit dan menyakitkan.
Tidak pernah mudah memberitahu dokter untuk memberhentikan alat penunjang hidup dari orang yang kita kasihi. Kita tidak boleh terlalu awal mengakhiri kehidupan, namun saat bersamaan kita tidak boleh mempertahankan hidup dengan cara yang dipaksakan. Nasihat terbaik untuk seorang yang sedang menghadapi keputusan ini adalah berdoa kepada Allah untuk meminta hikmat supaya tahu apa yang Dia mau saudara lakukan.